Baik, pertama-tama di sini ada daftar isi yang membahas tentang karakteristik buku besar, susunan akun buku besar, formulir akun buku besar, metode pemberian kode akun, buku pembantu, karakteristik buku pembantu, posting ke dalam akun buku besar, cara penanganan dokumen sumber, dan yang terakhir ada soal dan jawaban. Karakteristik buku besar berisi akun-akun utama yang mencatat ringkasan transaksi dari jurnal umum atau jurnal khusus. Setiap akun dalam buku besar menunjukkan ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, dan saldo. Dapat berbentuk manual atau digital, ledger system pada software akuntansi. Digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, atau perubahan modal. Bersifat umum karena mencakup seluruh jenis akun. Susunan akun besar yang pertama ada aset, yaitu berisi tentang kas, piutang, persediaan, dan peralatan. Yang kedua, kewajiban, berisi tentang utang usaha, utang bank, utang pajak. Yang ketiga ada ekuitas, yang berisi tentang modal, laba ditahan, dan praib. Yang keempat ada pendapatan, yang berisi tentang penjualan, pendapatan jasa, dan lain-lain. Yang terakhir ada beban gaji, beban sewa, dan beban listrik. Susunan ini membantu pencarian akun lebih cepat dan memudahkan penyusunan laporan. Formulir akun buku besar. Yang pertama ada bentuk T atau kontrol. Akun dibagi dua sisi, ada debit di sebelah kiri dan kredit di sebelah kanan. Kelebihan dan kekurangannya sederhana dan mudah digunakan. Yang kedua ada bentuk staple atau menurun. Transaksi dicatat ke bawah dengan kolom debit, kredit, saldo selalu diperbarui. Yang terakhir ada bentuk kolom saldo. Ada kolom khusus untuk tanggal, keterangan, rev, debit, kredit, dan saldo. Lebih informatif, sering digunakan pada sistem akuntansi modern. Ada kode akun. Definisi kode akun, kode berupa angka atau huruf untuk mengidentifikasi akun dalam buku besar yang bertujuan pertama, memudahkan pencatatan dan klasifikasian akun. Yang kedua, menstandarisasi sistem akuntansi agar konsisten. Yang ketiga, mencegah terjadinya pencatatan ganda atau salah akun. Yang keempat, mempercepat proses input dalam sistem komputer. Yang terakhir ada mempermudah penyusunan laporan keuangan. Metode pemberian kode akun, yang pertama kode numerik atau angka, contohnya seperti 1.1.01 berarti itu menunjukkan kode akun khas. Yang kedua ada 1.1.1.02 yang menunjukkan piutang usaha. Kelebihannya sederhana, urut, mudah dipahami, kekurangannya cepat habis jika akun banyak. Yang kedua, kode akun alfabetik atau huruf, contohnya KAS berarti itu menunjukkan kas, PIU yang menunjukkan piutang. Kelebihannya mudah diingat, kekurangannya terbatas jika akun banyak. Yang ketiga ada kode alfanumerik, angka atau huruf, contohnya A101 yang menunjukkan kas, A102 yang menunjukkan piutang usaha. Kelebihan fleksibel, kombinasi lebih variasi. Yang terakhir ada kode blok atau block coding. Akun dikelompokkan dalam rentang tertentu, contohnya 100 sampai 199 berarti aset, 200 sampai 299 berarti itu menunjukkan utang, 300 sampai 399 berarti itu ekuitas. Ada contoh tabel. Yang pertama ada bentuk T dan yang kedua ada bentuk staple. Buku pembantu, suatu kelompok akun yang merupakan rincian akun tertentu dalam buku besar yang dibentuk untuk memudahkan dan mempercepat penyusunan laporan dan neraca. Jenis-jenis buku pembantu yaitu 1. Buku pembantu persediaan, 2. Buku pembantu piutang, 3. Buku pembantu utang, 4. Buku pembantu harga pokok produk, 5. Buku pembantu biaya, 6. Buku pembantu aset tetap. Fungsi buku pembantu yaitu 1. Menyediakan rincian detail akun, 2. Mempermudah pengawasan dan rekonsiliasi, 3. Menjadi alat kontrol terhadap buku besar. Karakteristik dari buku pembantu digunakan untuk merinci akun tertentu yang ada di buku besar.
biasanya digunakan pada akun kontrol. Misalnya, 1. Piutang usaha dirinci dalam buku pembantu piutang per pelanggan. 2. Utang usaha dirinci dalam buku pembantu utang per pemasok. 3. Persediaan dirinci berdasarkan jenis barang. Posting ke dalam akun buku besar. Posting yaitu memindahkan data dari jurnal ke akun yang bersangkutan di buku besar. Prosesnya, 1. Identifikasi akun yang terpengaruh dari jurnal. 2. Tentukan posisi debit atau kredit. 3. Catat akun ke dalam buku besar. Hasilnya, saldo akhir akun siap digunakan untuk laporan keuangan. Posting ke dalam akun buku pembantu dilakukan bersamaan dengan posting ke buku besar. Contohnya, transaksi penjualan kredit sebesar 2 juta ke pelanggan A dicatat ke buku besar piutang usaha dan juga ke buku pembantu piutang pelanggan A. Tujuannya untuk menjamin kesesuaian antara akun kontrol di buku besar dengan rincian di buku pembantu. Cara penanganan dokumen sumber. Dokumen sumbernya yaitu bukti transaksi awal, contohnya faktur, kwitansi, nota, cek, dan berfungsi sebagai dasar pencatatan akuntansi. Prosedurnya yaitu penerimaan dokumen, lalu diverifikasi kebenarannya, pengelompokan sesuai jenis transaksi, penjualan, pembelian, kas, dan lain-lain. Pencatatannya dimasukkan ke dalam jurnal. Penyimpanan diarsipkan sebagai bukti audit dan referensi. Berikut kartu harga pokok produk dan kartu aset tetap. Lalu posting jurnal dan dokumen sumber ke dalam Book of Final Entry. Berikut bagannya. Penanganan media campur. Definisinya, pencatatan menggunakan lebih dari satu media. Contohnya jurnal umum, jurnal khusus, jurnal pembantu, dan software. Karakteristik. Transaksi dikelompokkan dalam jurnal khusus, ringkasan diposting ke buku besar. Kelebihannya, lebih efisien untuk transaksi banyak, data lebih terstruktur, kekurangan lebih rumit, dan membutuhkan sistem yang baik. Selanjutnya, penanganan media tunggal. Media tunggal merupakan sistem akuntansi di mana transaksi hanya dicatat dalam satu media, misalnya hanya di jurnal umum. Karakteristiknya terdiri dari 1. Semua transaksi masuk ke satu catatan utama. Yang kedua, lebih sederhana tetapi rawan kesalahan. Yang ketiga, cocok untuk usaha kecil. Contohnya seperti pencatatan manual dengan jurnal umum lalu langsung diposting ke dalam buku besar. Kesimpulannya yaitu buku pembantu merupakan rincian detail akun kontrol. Posting merupakan memindahkan data dari jurnal ke buku besar dan buku pembantu. Dokumen sumber harus dikelola dengan baik untuk keakuratan data. Media tunggal merupakan sistem sederhana dengan satu catatan utama. Yang terakhir, media campur merupakan sistem lebih kompleks dengan jurnal khusus plus pembantu, cocok untuk perusahaan besar. Selanjutnya, soal dan jawaban. Nomor 1, mengapa dalam sistem akuntansi masih diperlukan buku pembantu padahal sudah ada buku besar? Jawabannya, karena buku besar hanya menyajikan ringkasan saldo akun, sedangkan buku pembantu memberikan rincian detail per pelanggan, pemasok, atau barang sehingga lebih akurat untuk pengawasan. Yang kedua, apa resiko yang terjadi jika saldo buku besar tidak sesuai dengan total saldo buku pembantu? Jawabannya adalah bisa terjadi salah catat, transaksi ganda, atau ada piutang atau utang yang tidak terdata, sehingga laporan keuangan tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, mengapa diperlukan kode akun dalam penyusunan buku besar? Jawabannya, agar setiap akun mudah diidentifikasi, mencegah salah catat, mempercepat pencatatan, serta mendukung sistem akuntansi komputerisasi. Pertanyaan selanjutnya, yang keempat, bagaimana perbedaan karakteristik utama antara buku besar dan buku pembantu? Jawabannya, buku besar mencatat akun secara ringkas,
seperti akun kontrol, sedangkan buku pembantu mencatat akun secara rinci atau detail, seperti pelanggan, pemasok, atau barang. Yang kelima, apa pertimbangan terpenting dalam merancang kode akun untuk perusahaan yang sedang berkembang? Jawabannya, fleksibilitas, karena perusahaan butuh ruang penambah akun baru tanpa mengubah sistem lama. Yang keenam, bagaimana hubungan antara akun kontrol di buku besar dengan buku pembantu? Jawabannya, saldo akun kontrol, misalnya piutang usaha, harus sama dengan total saldo di buku pembantu piutang. Yang ketujuh, mengapa formulir buku besar berbentuk kolom saldo lebih banyak digunakan pada sistem akuntansi modern? Jawabannya, karena menampilkan tanggal, debit, kredit, dan saldo secara lengkap dalam satu format, sehingga lebih informatif dan mudah dipahami. Yang kedelapan, mengapa akun dalam buku besar disusun sesuai urutan laporan keuangan, seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban? Jawabannya, supaya mempermudah pencarian akun, konsisten dengan standar akuntansi, dan langsung mendukung penyusunan laporan keuangan. Yang kesembilan, bagaimana peran formulir akun buku besar dalam mempermudah proses posting? Jawabannya, formulir menyediakan kolom debit, kredit, saldo, dan referensi, sehingga posting lebih jelas dan dapat dilacak. Pertanyaan yang ke-10, mengapa media campur dianggap lebih mendukung sistem informasi akuntansi modern? Karena memungkinkan data lebih terstruktur, terintegrasi, dan mendukung otomatisasi dalam software akuntansi. Yang pertanyaan terakhir, apa dampaknya jika perusahaan tidak membuat kode akun secara sistematis? Jawabannya, bisa menyebabkan kekacauan pencatatan, sulit mencari akun, dan laporan keuangan jadi tidak terstruktur.